Purworejo merupakan kota kecil berbatasan langsung dengan Provinsi Yogyakarta yang memiliki warisan budaya Mataram, sehingga menjadikan Purworejo kaya akan seni dan budaya. Selain itu, Purworejo memiliki aset kesenian khas dalam bentuk sajian tari, yaitu tari dolala. Embrio kesenian tari dolala merupakan kesenian Islamik, yaitu terbangan atau kemprangan. Pada tahun 1915, terdapat 3 santri yang membuat musik dan syair untuk ditembangkan dan untuk menari. Ketiga santri tersebut yaitu Dulia, Rejo Taruno, dan Rono Dimejo. Seiring berkembangnya waktu, muncul kreativitas kostum yang mirip dengan serdadu Belanda. Beberapa tokoh dolala Purworejo yang menstimulus eksisnya budaya tari dolala yaitu R. Cipto Siswoyo almarhum. Beliau merupakan budayawan Kabupaten Purworejo yang merupakan sesepuh dolala gaya Kaligesingan yang merupakan babon dari dolala Purworejo. Oke, hari ini saya sedang bersama dengan Ibu F. Utarinisi dan Ibu Melania Sinari Putri. Yang pertama saya akan menuju ke Ibu F. Utarinisi. Silakan Mama, bisa dijelaskan perjalanannya Mama terlebih. Memang saya itu mungkin dilahirkan dengan anugerah bakat menari, dan pertama saya mengikuti pelajaran menari itu di Sanggar Tari Sulukawini. Kemudian rumah kebetulan pindah dari daerah Pakualaman pindah ke Wilobajar. Kemudian saya harus hijrah ke Purworejo setelah lulus dari SMA, bekerja di Departemen Penerangan waktu itu. Pada tahun 1984 itu ada kesempatan untuk nyantrik di Padepokan Bagong Kusudiharjo, dan saya mendapatkan kesempatan dari Departemen Penerangan Kabupaten Purworejo untuk ikut nyantrik di sana sebagai perwakilan daerah. Nah, dari sana semula yang saya hanya bisa menari. Kemudian atas motivasi dari Pak Bagong yang kebetulan waktu itu beliau memberikan materi kreativitas. Nah, disitulah saya menjadi seorang pemberani. Bagaimana upaya Pak Bagong untuk membangkitkan suatu apa yang ada di dalam keluar ya, sehingga mungkin ada yang jadi berani untuk menciptakan sesuatu, berbuat sesuatu kaitannya dengan kesenian. Nah, sepulang dari Padepokan Bagong Kusudiharjo di tahun 1985, karena saya mengikuti paket tersebut selesai akhir tahun 1984. 20 Mei 1985 saya berani akhirnya mendirikan Sanggar Tari di Kabupaten Purworejo ini. Mendirikan sanggar itu dengan manfaat-manfaat dan dengan dukungan dari banyak orang. Akhirnya dengan ketekunan dan ketelatenan serta kerjasama yang baik dengan teman-teman, dengan tetangga, atau dengan putra-putra dari para teman-teman guru yang ada di Purworejo ini, juga teman-teman seniman. Akhirnya lambat laun kami bisa membuktikan apa yang menjadi hasil dari pelatihan di sanggar. Akhirnya kami dikenal dan berkembang sampai. Lalu menurut Mama, apakah yang menjadi faktor stimulus adanya perkembangan dolala dari zaman pertama kali diadakannya dolala sampai saat ini? Iya. Memang saya mengenal kesenian dolala itu setelah saya berada di Purworejo. Saya masuk di Purworejo itu tahun 1981. Saya melihat kesenian dolala itu yang sangat-sangat sederhana, namun penontonnya luar biasa. Akhirnya saya penasaran,
Kemudian saya berusaha untuk lebih mengenal kesenian Dolala, penasaran karena banyak peminat untuk menonton, sehingga saya mendekati tokoh Dolala. Pada saat itu yang saya temui adalah Bapak R. Cipto Siswoyo. Saya belajar di sana dengan rasa kekeluargaan. Walaupun saya sebetulnya mengenal Dolala itu dari Pak Dul Rohim, aneh juga, dia seorang teater, tapi ketika itu dia juga bisa memperkenalkan bahwa kesenian tari Dolala itu seperti ini gitu. Tapi juga karena beliaunya bukan pakarnya, sehingga tetap saya mencari yang pakarnya, dan saya ketemu dengan Pak Cep dengan kelompok keseniannya grup Dolala Budi Santoso. Saya melihat grup Dolala Budi Santoso ini memang dia pegang pakem. Nah, perkembangan sampai sekarang ini memang luar biasa, dimana setelah saya mempelajari, kemudian saya punya sanggar, saya manfaatkan sanggar kami untuk bersama-sama dengan Pak R. Cipto Siswoyo, juga Pak Eko Marsono yang waktu itu beliau menjadi utusan dari bidang kebudayaan untuk menyiapkan sanggar tari Buge maju menampilkan kesenian tradisional Purworejo Dolala waktu itu. Dari stimulannya adalah sebetulnya kesempatan yang diberikan, sehingga kami tertantang untuk membuat suatu kemasan, di mana kemasan itu bisa sesuai dengan perkembangan zaman. Contoh, ketika kesenian Dolala itu ditampilkan, disajikan dalam durasi panjang, maka kebutuhan zaman atau acara-acara pada saat ini adalah yang padat. Maka kami berusaha membuat kemasan-kemasan padat, di mana kami juga didampingi oleh waktu itu awal oleh Pak Eko Marsono bersama dengan Bapak R. Cipto Siswoyo. Itu baru suatu kemasan saja berupa bunga rampai, jadi disambung-sambung sehingga merupakan suatu, kalau bunga itu diambil bunga apa dikit-dikit sehingga dirangkai menjadi bagus. Ini yang menjadi awal perkembangan tari Dolala di Sanggar Tari Buge, bekerja sama dengan tokoh kesenian tradisional Dolala, dalam hal ini Bapak. Memang sebelum saya mengenal Bapak R. Cipto Siswoyo secara jauh, saya lebih dulu mengenal Bapak Sidi AS. Beliau itu seorang pelatih tari di Kabupaten Purworejo. Pak Sidi AS ini juga mendapatkan kesempatan karena beliau seorang guru, mendapatkan kesempatan dari Dinas PDK waktu itu untuk membuat kemasan Dolala. Lalu kapan Dolala itu mulai berkembang dari babonnya sendiri, kematian dari Kali Harjo yang dipegang Mbah Cip dan dari Lewano yang didirikan pertama kali itu hingga sampai saat ini? Iya, bahwa pada waktu itu banyak seniman-seniman pribumi yang ngangsu kawruh di Sejiwan Purworejo, dan setelah mereka itu ngangsu kawruh kemudian mengembangkan di tempat masing-masing. Seperti ada mbah-mbah yang daleme Kali Gesing, maka dia akan mengembangkan di Kali Gesing. Yang dari Logong juga mengembangkan di Logong dan sekitarnya. Mereka itu bergerak di Kulon Kali yang Logong, kemudian yang mbah-mbah dari Kali Gesing itu Kali Gesing dan sekitarnya. Ya. Dari sanalah maka ada beberapa perbedaan sesuai dengan kreativitas masing-masing. Hanya yang dari Kali Gesing, saya katakan di awal, dia lebih pegang erat babonnya. Nah, untuk perkembangan selanjutnya memang kemudian di
yang perkembangannya yang dari logo ke Kulon Kali ya, ke Kulon Kali itu kemudian luar biasa. Untuk pangsa pasarnya itu lebih dekat mereka karena memenuhi keinginan penonton, jadi cenderung ke hiburan. Sedangkan di Kaliharjo ini dia karena pegang babonnya sehingga ya kurang ngetop lah, kurang ngetop ya, lebih disukai yang dari Logong atau yang kemudian terkenal jadi Melaranan, itu sebenarnya dari Logong. Nah, sama-sama berkembang di Kabupaten Purworejo, namun perbedaan itu tidak menjadikan suatu hal yang negatif, namun malah memperkaya. Nah, bagaimana kita menyikapi dengan perkembangan saat ini? Memang harapan kami, harapan saya pribadi selaku yang mencintai, ya dikembangkan sesuai dengan zamannya, sesuai dengan kekiniannya, namun harapannya jangan terlalu lepas dari babonnya, sehingga ruh Dolala itu tetap melekat apapun dan bagaimana apapun bentuknya, tetap itu Dolala, bagaimanapun sajiannya tetap itu Dolala. Nah, ini tantangan untuk para penggarap, para kreator yang akan mengembangkan kesenian Dolala ini menjadi tidak lekang oleh zaman. Ini untuk para penggarap. Baik, sekarang kita lanjutkan ke koreografer ternama Kabupaten Purworejo yang biasa mengkoreografi Dolala sampai ke penjuru dunia, Ibu Melania Asnari Putri. Boleh dijelaskan Mami untuk alasan kenapa Mami masih mau menggali Dolala dan mengembangkan Dolala di Purworejo? Sebenarnya sangat senang sekali dengan Dolala. Kenapa? Karena Dolala itu unik dan menarik, dan Dolala ini merupakan karya khas dari Kabupaten Purworejo. Dari sini saya tertarik untuk membuat koreografi terkait tari Dolala sebagai salah satu sajian alternatif dari Dolala tersebut. Dan harapan saya bahwa dengan adanya sajian alternatif tersebut bisa menambah ketertarikan dari masyarakat Purworejo pada umumnya, dan dari generasi muda, baik dari anak-anak, remaja maupun dewasa, mempelopori Dolala yang disadarkan sejak tahun 2002 dengan adanya tari Dolala. Bagaimana pengembangan dan prosesnya selama dari babonnya itu sendiri, tradisi pakem sampai saat ini yang sudah di beberapa kali dipentaskan di penjuru dunia? Yang pertama, jelas saya harus bisa menguasai tari Dolala itu. Kemudian yang kedua, harus saya kemas atau saya kembangkan menjadi sebuah garapan atau sajian baru, di mana saya juga mencari sajian yang bagaimana yang diminati oleh generasi muda, dan harapan itu adalah bahwa garapan atau koreografi ini bisa diterima di kalangan yang lebih luas, otomatis akan namun juga akan diminati atau diundang di berbagai daerah untuk mementaskan karya Dolala itu sebagai sebuah promosi atau memperkenalkan Dolala itu sebagai karya khas dari Purworejo. Terima kasih sekali lagi untuk Mama dan Mami. Semoga ilmunya bermanfaat untuk saya dan teman-teman semua. Tetap jaga kekompakan untuk Purworejo dan mari saling mendukung Purworejo untuk mengembangkan Dolala ke kancah internasional.